Yola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 19, kami dari kelompok 19 mata kuliah Pancasila akan menjelaskan laporan proyek kami mengenai edukasi mitigasi bencana gempa bumi bagi siswa SMP sebagai upaya pencegahan risiko bencana sejak dini. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alhamdulillah 251053114 dan Saya Fania Yosel saya Aurelia dengan NIM 2510 5220 46. Saya Astri Abdulghani dengan NIM 2510 532058. Saya Melsi Maharani dengan NIM 2500511008. baiklah. eh, Materi pertama akan disampaikan oleh Melsi. Pada Melsi, persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Latar belakang. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 24 2007, bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kelompok rentan dalam menghadapi bencana adalah perempuan, anak-anak, remaja putri, perempuan yang sedang hamil, perempuan yang sedang menyusui, penyandang disabilitas, dan lansia. Anak SMP salah satu kelompok agen perubahan dan menjadi prioritas pendidikan risiko bencana. Karena karakter mereka yang masih labil dan keterbatasan mereka tentang pengetahuan dan mitigasi bencana, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang matang pada anak-anak agar memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi. Next. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Bagaimana pemahaman siswa terhadap bencana gempa? Rumusan masalah ini mengetahui sejauh mana siswa memahami apa itu gempa bumi, penyebab terjadinya, dampaknya, serta apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi. Pertanyaan ini penting untuk menilai tingkat pengetahuan dasar siswa tentang bencana gempa bumi. Yang kedua, bagaimana pemahaman siswa terhadap mitigasi bencana gempa bumi? Pertanyaan ini bertujuan mengukur sejauh mana siswa mengetahui langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum, sesaat, dan setelah gempa terjadi. Mitigasi meliputi tindakan seperti drop, cover, hold on, memahami jalur evakuasi, dan mengetahui tempat aman. Rumusan ini membantu menilai kesiapsiagaan siswa menghadapi bencana. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bencana gempa bumi. Tujuan ini berarti kegiatan atau penelitian ini dilakukan untuk mengedukasi siswa tentang apa itu gempa, bagaimana proses terjadi, serta risiko yang ditimbulkannya. Dengan pemahaman yang baik, siswa dapat mengenali tanda-tanda bencana dan lebih waspada. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada siswa mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Tujuan ini menekankan pada pentingnya mengajarkan siswa langkah-langkah pencegahan dan penanganan bencana. Pengetahuan mitigasi diharapkan membuat siswa mampu bertindak cepat, tepat, dan aman ketika menghadapi situasi gempa bumi. Baik, saya akan menjelaskan manfaat. Yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Manfaat ini bersifat administratif, yaitu kegiatan atau laporan ini berfungsi sebagai pemenuhan tugas akademik dalam mata kuliah tersebut. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa mengenai bencana gempa bumi. Kegiatan ini bermanfaat untuk memperluas wawasan siswa terkait gempa bumi, sehingga mereka lebih sadar dan peduli terhadap potensi bencana di sekitar mereka. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Dengan meningkatnya pemahaman tentang mitigasi, siswa akan lebih siap dalam menghadapi bencana. Mereka mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga risiko cedera, kepanikan, dan kerugian dapat ditekankan. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Melsi. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Fania. Kepada Fania, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode kegiatan.
Dalam kegiatan ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosialisasi dengan subjek yaitu siswa-siswi SMP Negeri 10 Padang. Nah, kegiatan ini pun dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025 dengan pukul 7.40 sampai 9 pagi di kelas 71 dengan kurang lebih 30 siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan sosialisasi. Yang pertama, kami mengenalkan materi mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Kami menjelaskan kepada siswa-siswa mengenai pengertian mitigasi bencana gempa bumi, teknik-teknik mitigasi, dan juga melakukan demonstrasi gerakan mengenai drop cover and hold on. Setelah itu, kami melakukan diskusi dan tanya jawab kepada para siswa mengenai materi yang sudah kami sampaikan. Lalu, kami juga memperlihatkan poster dan video edukasi yang telah kami buat mengenai mitigasi bencana gempa bumi ini. Setelah sesi presentasi selesai, kami pun mengajak para siswa untuk melakukan permainan yang berkaitan dengan gerakan drop, cover, and hold on yang diikuti oleh seluruh siswa di kelas. Setelah itu kami memberi hadiah atau memberi hadiah kepada para siswa yang aktif bertanya dan juga yang telah memenangkan games tersebut. Nah, setelah itu kami menutup sosialisasi dengan memberikan kesimpulan dan juga sesi dokumentasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fania. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Astri. Pada Astri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil sosialisasi. Pada kegiatan sosialisasi yang kami lakukan, siswa-siswi di SMP 7 Padang menunjukkan antusiasme yang tinggi selama pemaparan materi yang kami lakukan. Dibuktikan dengan tanya jawab yang kami berikan yang dijawab oleh para siswa dan siswa juga memberikan beberapa pertanyaan kepada kami. Di akhir permainan, kami juga memberikan game tentang drop, cover, dan hold on, dan ini diikuti dengan antusiasme yang tinggi oleh para siswa. Setelah kami melakukan pemaparan materi, penampilan video edukatif, dan juga pemberian poster, pemahaman siswa di sini cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan kami meminta para siswa untuk menyampaikan kembali apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, dan juga kami minta kepada siswa untuk melakukan gerakan-gerakan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Astri. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi proyek kami mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapatkan selama proyek sosialisasi ini, yang pertama, siswa menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi selama proses penyampaian materi, video edukasi, dan simulasi gerakan drop, cover, dan hold on. Pemahaman siswa terhadap prosedur keselamatan sangat meningkat, di mana terlihat dari kemampuan mereka dalam menjelaskan kembali langkah-langkah mitigasi serta melakukan simulasi tersebut dengan benar setelah kami berikan arahan. Lalu, kemudian saran. Sekolah diharapkan mampu untuk melaksanakan sosialisasi secara rutin, sehingga yang mana dapat membuat siswa membiasakan diri dengan langkah penyelamatan yang benar. Kemudian siswa juga perlu diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi secara berkala, karena latihan yang terus dilakukan secara berulang dapat memperkuat kesiapsiagaan mereka saat menghadapi situasi di kehidupan nyata. Next. Lalu ini adalah output yang kami hasilkan selama proyek sosialisasi edukasi mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Yang pertama ada PPT atau materi slide. Yang mana ini merupakan materi yang kami berikan. Kedua, ada video edukasi yang memberi simulasi mengenai gerakan drop, cover, dan hold on agar siswa lebih paham dan mengerti. Lalu yang terakhir adalah poster edukasi yang berisi ilustrasi singkat mengenai cara mitigasi bencana gempa bumi yang benar saat terjadi gempa bumi, saat terjadi gempa bumi, sebelum dan setelah terjadi gempa bumi, serta gerakan drop, cover, dan hold on. Kemudian ada juga poster yang berisi luaran pribadi yang berisi poster mengenai mitigasi bencana gempa bumi dari kelompok kami.
Baik, kemudian ini adalah dokumentasi selama kegiatan sosialisasi di SMP 10 Padang, di mana terlihat siswa-siswi sangat antusias dalam melaksanakan sosialisasi serta paham mengenai apa yang kami sampaikan selama sosialisasi berlangsung. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai hasil pelaksanaan proyek kami mengenai sosialisasi edukasi mitigasi bencana gempa bumi. Kami mengucapkan terima kasih dan banyak minta maaf mengenai hasil pelaksanaan proyek kami. Bila ada yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.